Selamat pagi Pak Luki. Selamat pagi, Bu. Terima kasih ya sudah mau hadir di sini di ruang ini untuk berbincang-bincang dengan saya. Nah, kita akan melakukan coaching sebentar ya Pak Luki ya, yang mungkin sekitar 15 menitan lah ya. Pak Luki bisa cerita apa saja dengan saya. Saya akan berusaha mendengarkan dengan baik ya. Jadi hari ini Pak Luki mau bercerita mengenai apa nih? Gini, Bu, saya merasa di sekolah saya, anak-anak di kelas itu susah sekali untuk menjaga kebersihan kelas, Iya. khususnya sampah jajanan yang mereka bawa dari luar sekolah Hmm. dan membuangnya secara sembarangan di kelas, bahkan dibuangnya sampai di kolong meja. Gitu ya. Baik berarti Pak Luki ingin, menceritakan mengenai menjaga kebersihan, di kelas ya. Jadi, melalui pembicaraan, kita pagi ini, apa sih yang ingin Pak Luki dapatkan gitu? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan sampah bekas jajanan di kelas dan membuat lingkungan kelas menjadi bersih, rapi, dan menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi Pak Luki ingin menemukan solusi dari permasalahan sampah jajanan di kelas dan menjaga kebersihan lingkungan kelas ya, menjadi lebih baik lagi. Oke nih, menurut Pak Luki, kebersihan kelas yang lebih baik itu seperti apa sih? Ya, kebersihan lingkungan kelas yang lebih baik, anak-anak selalu membuang sampah bekas jajanannya di tempat sampah yang sudah disiapkan di kelas, tidak membuang sampah bekas jajanan di lantai kelas atau di kolong meja, Bu. Wah, saya setuju sekali ya dengan pendapat Pak Luki. Nah, apakah tempat sampah yang sudah disediakan di kelas itu sudah, memadai, atau belum nih Pak Luki? Sepertinya sudah cukup memadai tempat sampah yang ada di kelas, Mmm. tapi murid masih selalu saja membuang sampah bekas jajanan mereka dibuangnya di sembarang tempat. Malah ada yang menumpuknya di ruang pojok kelas. Sudah beberapa kali juga saya mengingatkan kepada murid untuk selalu menjaga kebersihan kelas serta membuang sampah pada tempatnya. Iya benar sekali. Memang sih, kalau anak-anak itu harus, sering diingatkan ya Pak Luki ya. Nah, perihal kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Nih menurut Pak Luki nih, seberapa banyak tempat sampah yang ada di kelas atau di sekolah Pak Luki? Tempat sampah di setiap kelas ada satu, dan Mmm. satu tempat pembuangan sampah sementara di sekolah di lingkungan sekolah. Gitu ya. Baik berarti tempat sampah sekelas ada ya. Idealnya kira-kira berapa nih, tempat sampah yang ada di setiap kelas itu menurut Pak Luki? Menurut saya idealnya tempat sampah di kelas itu mungkin bisa 2 sampai 3 tempat sampah dan menambah lagi tempat sampah di sekitaran ruangan kelas tersebut, Mhm. di lingkungan sekolah. Iya bagus sekali ya. Jadi Pak Luki itu ingin menyediakan 2 sampai 3 tempat sampah di setiap kelas dan menambah lagi fasilitas, kebersihan di sekitar, lingkungan sekolah ya. Jadi bagaimana nanti nih kalau misalnya nih masih ada pembuangan sampah sembarangan oleh anak-anak di kelas maupun di sekitar lingkungan sekolah Pak Luki? Apabila nanti masih terjadi sampah berserakan di sembarang tempat, maka siswa jadwal piket kelas dan sekolah tersebut harus memungut dan membersihkan sampah tersebut dan membuangnya di bak sampah. Iya, jadi ada piket kelas dan piket sekolah juga ya? Bagus sekali Pak Luki ya idenya, ide baru tuh nih, piket sekolah oleh muridnya. Kira-kira, seperti apa nih konsepnya? Kalau piket kelas seperti yang sudah biasa pembagian tugas di kelas, piket seperti yang sudah dijadwalkan setiap harinya, yang hanya membersihkan di kelas saja. Sementara piket kebersihan sekolah itu, jadwal piket yang dibuat berdasarkan kelas dan hari bertugas. Misalnya hari Senin, piket kebersihan sekolahnya dikelola oleh kelas 7, Mmm. yang mana seluruh kelas 7 bertanggung jawab di seputaran lingkungan sekolah. Begitu seterusnya untuk hari Selasa oleh kelas 8, hari Rabu oleh kelas 9, dan seterusnya secara bergiliran. Mmm, wah bagus sekali nih ide dan solusi dari Pak Luki. Nah, strategi mana nih yang paling memungkinkan untuk, dilaksanakan pada waktu dekat ini Pak Luki?
Mungkin saya akan berdiskusi dulu dengan kepala sekolah perihal program baru ini, Bu. Iya bagus itu ya. Jadi harus berdiskusi dulu dengan kepala sekolah ya kira-kira, ada hal lain tidak ya yang bisa dilakukan gitu selain itu? Tampaknya saya juga harus aktif mencari informasi tentang program baru ini di sekolah lain tentang, rencana program saya ini, Bu. Mmm, nah kalau begitu dari segi waktunya nih, gimana caranya nih Pak Luki memulainya? Mungkin saya bisa lakukan mulai besok, saat saya selesai mengajar, saya akan langsung menghadap ke kepala sekolah untuk memberitahukan tentang program baru ini. Mmm, bagus sekali Pak Luki ya, luar biasa nih programnya, saya salut dengan Pak Luki, sangat inspiratif gitu ya. Kira-kira nih menurut Pak Luki, ada nggak yang bisa membantu Pak Luki, dalam melaksanakan program itu? Tentu saja ada banyak yang bisa membantu, rekan-rekan di sekolah, teman sejawat bisa membantu saya. Rencananya akan saya ajak sharing dan minta tip untuk keberhasilan program ini. Iya iya iya. Iya, saya jadi bisa menemukan nih gambaran, jadi, ide bagus itu ya Pak Luki. Nah, jadi dari obrolan kita hari ini, apa yang bisa didapatkan nih oleh Pak Luki? Ya, mudah-mudahan apa yang sudah eee, Menemukan saya bisa gambaran ya? menemukan gambaran seperti apa program ini akan terlaksana dengan baik dan bisa mampu meningkatkan kebersihan lingkungan kelas dan sekolah dengan baik. Mmm, ya mudah-mudahan apa yang sudah Pak Luki rencanakan ya semua itu programnya itu berjalan lancar dan sukses ya Pak Luki ya. Nah, lain kali kita bisa ketemu lagi nih Pak Luki nih, saya ingin dengar cerita selanjutnya setelah melakukan program itu semua Pak Luki. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi mungkin nanti kalau sudah berjalan programnya, Bu. Oh baik terima kasih ya Pak Luki ya, tetap semangat Pak Luki. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.